Halo, saya Fakih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas dari Day 4 Stage 2 Bootcamp Damwest.id. Untuk checkpoint satu di sini untuk project eh, mini store kita ya. Ini adalah tugas dari checkpoint satu. Pertama ada setup Prisma Schema dan PostgreSQL. Untuk table users ada field point-nya. Lalu implementasi transaction dengan Prisma untuk memastikan konsistensi data saat transfer poin antar pengguna. Lalu custom validation untuk memeriksa jumlah poin yang mencukupi sebelum melakukan transfer. Lalu exception handling middleware untuk menangani error. Lalu untuk eksplorasinya buat endpoint transfer strip points untuk melakukan transaction point, memastikan proses pengurangan poin dari pengirim dan penambahan poin ke penerima terjadi dalam satu transaksi, lalu validasi agar jumlah poin yang ditransfer harus lebih dari 0, lalu implementasi middleware untuk menangani error dan memberikan pesan error jika tidak sesuai atau validasi gagal. Contoh, poin tidak mencukupi. Oke, langsung aja kita simulasikan. Di sini mungkin bisa dilihat dulu untuk tabel usersnya. Ini sudah ada ya poinnya, sudah di generate dengan seeding 1500, 800, dan 300. Lalu implementasi transaction dengan Prisma untuk memastikan konsistensi data. Oke, kita di sini akan melakukan simulasi transaction. Ini saya sudah memberikan fungsi-fungsinya. Oke, kita coba jalankan. Pertama kita pengen baca dulu. Oke, kita pertama cek dulu ya. Ini transfer point to another user. Kita mencoba misalkan sendernya kita transfer ke akun yang sama, apa yang terjadi? Nah, false ya, ini error handlingnya sudah bekerja. Cannot transfer point to yourself. Terus juga kalau 0 nilainya misalkan kita transfer ke user ID 2. Nah, false juga ya. Transfer amount must be greater than 0. Nggak boleh 0 nilainya. Oke, terus coba kita get user point ya. Misalkan user ID-nya 1. Kita cek. Nah, ini user point-nya ada 1500. Coba kita transfer, apakah bisa dia mentransfer 1600 poin ya. Satu kedua, kita coba 1600 poin, apakah dia mau? Ya, tidak bisa ya. Insufficient point, karena poinnya tidak mencukupi. Coba kita kalau sukses ya. Misalkan kita mau transfer 100. Send. Oke, true. Successfully transfer 100 point from user 1 to user 2. Kita coba cek apakah berkurang. Ya, user point retrieve successfully. Jadi 1400 ya, yang sebelumnya 1500. Kita cek yang user 2-nya apakah bertambah. Ya, bertambah ya, yang semulanya 800 menjadi 900. Ini kan semulanya 800 jadi 900 ya. Oke, sudah bekerja. Oke. Custom validation sudah, transaksinya sudah, exception handling sudah, transfer point. Buat endpoint sudah ya, transfer point. Lalu memastikan proses pengurangan poin dari pengirim dan penambah poin penerima terjadi dalam satu transaksi. Iya, ini transactionnya ya sudah ya.
di code-nya, lalu validasi agar jumlah poin yang ditransfer harus lebih dari 0 tadi sudah. Terus mengimplementasikan middleware untuk menangani error. Ya ini juga tadi udah ya, poin tidak mencukupi. Oke, itu untuk checkpoint 1. Lalu kita pindah ke checkpoint 2. Oke, di checkpoint 2 ini dengan project yang sama, project Ministore, kita membuat CRUD CRUD stoknya ya. Pertama kita setup Prisma skemanya dengan tabel baru ya. Ada yang pastinya ada product, stocks, dan supplier. Kita coba cek ini sudah saya tambahkan. Untuk produk stock seperti ini. Supplier. Lalu produknya seperti ini sudah ditambahkan. Lalu kedua mengelola update stok barang dari beberapa supplier secara bersama menggunakan batch queries. Validasi stok barang untuk memastikan stok baru tidak bernilai negatif. Exception handling dengan middleware untuk menangani error terkait stok barang seperti stok negatif atau supplier tidak ditemukan. Lalu buat endpoint supplier stok dengan transaction dan batch queries untuk memperbarui stok barang dari berbagai supplier sekaligus. Tambahkan custom validation agar stok yang diperbarui tidak boleh bernilai negatif. Buat middleware untuk menangani error dengan exception handling seperti stok tidak valid atau supplier tidak ditemukan. Oke, kita langsung aja ke Postman-nya. Kita coba praktekkan. Pertama, kita coba get dulu dari suppliernya. Nah, di sini kita bisa lihat supplier fetch successfully showed all suppliers data. Di sini ada ininya data-data dari suppliersnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu untuk update di sini saya buat function juga buat update, jadi kita bisa edit si suppliernya. Terus juga di sini supplier delete, saya juga bisa mendelete ya. Contohnya di sini kan ada 4 doang ya suppliernya. Oke, coba kita 5. Nah, suppliers not found berarti global handlingnya sudah bekerja, handling errornya. Lalu untuk update stock di sini sudah bisa ya secara sekaligus di sini. Misalkan produk yang ke-10, supplier ID-nya 5, quantity-nya 5, produk ID 11, supplier ID-nya 7, quantity 10. Ini secara bersamaan, maksudnya sekaligus ya. Kita coba send. Nah, kenapa false? Karena supplier tidak ditemukan. Kenapa? Karena suppliernya di sini cuma ada 4. Sini saya int dengan supplier ID 5 dan 7. Coba kita kesini dulu, get all stock ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini buat get intinya ya, semua stok. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kita coba misalkan produk ID-nya 1. Kita edit supplier ID-nya 1. Sini kita cek dulu ya. Di sininya ada berapa? Untuk produknya
sorry, stock. Produk ID 1, ini suppliernya ada di 1, ininya kita cantik 51, produk ID-nya akan 2, supplier ID-nya 1, kita ganti kuantitasnya jadi 99. Coba ya, kita cek ya apakah ini berubah jadi 99 dan ini menjadi 50. Ya, terupdate ya. Stock updated successfully. Kita lihat di sini. Oke. Ini jadi bertambah ya. Jadi 101 dan ini jadi 199 karena bertambah tadi jumlahkan. Oke, mungkin itu aja. Lalu kita ke bagian code-nya. Oke, ini sudah running ya servernya. Lalu kita mulai dari routes-nya yang sudah dibuat adalah supplier routes-nya. Di sini ada beberapa route yang saya buat. Ada jadi supplier bisa di CRUD ya. Si usernya, suppliernya. Lalu untuk endpoint-nya di sini yang stock bisa get all stock datanya atau update ya. Nah, ini middleware-nya untuk validasi ya. Input dari update stoknya sesuai enggak. Oke, ini untuk controllernya. Bentar, controller transfer point. Supplier controller. Ya, ini ada banyak. Sini ada CRUD-nya untuk supplier. Create, read, update, delete. Ini di sini juga ada get all stock sama update-nya ya. Mungkin dari update-nya di sini pertama kita request sesuai inputnya, stock ID-nya, lalu dengan function transaction di sini kita update stoknya. Di sini buat ngecek dulu nih apakah kuantitinya bisa nggak boleh negatif ya di sini ya. Lalu di sini kita cek juga apakah suppliernya ada. Kita cek dengan ID supplier ID. Kalau enggak yang ngeluarin ini error handlingnya. Lalu cek product access-nya apakah ID produknya sesuai produk ID. Lalu ini untuk update stoknya secara increment ya, ditambahkan ya. Lalu ini new stoknya, fungsi buat nih kalau kita mau, kalau tidak ada. Lalu ininya buat nge-push update stoknya, terus masukin ke result. Dan ini error handlingnya. Ini stock update successfully-nya ngambil data dari updated stock.
Oke, apa lagi ya? Utils ini app TypeScript-nya ini untuk app error-nya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.